sambil menunggu, mungkin aku mau kasih tahu info. Jadi untuk berlayar sendiri merupakan kegiatan seminar di mana kita mengundang narasumber-narasumber untuk menceritakan kisahnya, pengalamannya dengan berbagi inspirasi, motivasi, seperti itu. Nah, selain berlayar, kami juga ada kegiatan yang namanya itu workshop, di mana workshop itu lebih ke pelatihan, bagaimana pelatihannya, bagaimana caranya, dan untuk workshop sendiri itu berbayar. Kenapa kita berbayar? Karena berbayar sendiri itu hasil keuntungannya itu akan dibagikan ke panti asuhan, seperti itu. Sepertinya narasumber kita belum join, kita tunggu dulu sebentar ya. Nah, halo Kak Indah, aku gabung ya Kak. Halo Kak, banyak Kak sudah join. Halo Kak Indah, Halo. terima kasih banyak sudah join ya Kak. Iya, sama-sama. Ya, aku buka dulu ya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang sudah join dan terutama itu Kak Indah. Jadi di sini itu kegiatan berlayar kita dengan judul mm, uh, The Power of Reading, What You Reading Matters. Nah, karena kebetulan banget nih narasumber kita itu uh, merupakan digital creator mengenai review buku gitu ya Kak. Nah, Iya, betul. dan juga founder dari Teman Baca Indonesia. Nah, kira-kira gimana nih Kak kabarnya nih? Iya, alhamdulillah aku baik. Gimana kabar kamu sebelumnya? Namanya siapa nih? Kita belum Oh kenalan. ya, oh iya. Nah, sebelumnya aku Isti yang akan menjadi menjadi moderator kita Moderator. pada malam moderator. Maaf nih Kak, aku sedikit deg-degan Gak karena apa-apa, kita narasumbernya Kak ngobrol Indah nih. santai wajar aja. Soalnya narasumbernya keren banget nih. Apa Waduh. aku udah buka-buka YouTube-nya Kak Indah nih, Oh ya? keren-keren. Terima Iya, kasih. iya. Nah, aku boleh sharing sedikit gak mengenai biografi singkat Kak Indah nih ke teman-teman. Oke, boleh. Silakan. Oke, iya. Jadi sebelumnya itu Kak Indah sendiri merupakan lulusan dari Universitas Indonesia dengan jurusan itu Sosiologi Antropologi di FISIP dan pernah bekerja di kantor staf presiden di bagian lapor dan sekarang itu bekerja di Pertamina dari tahun 2017 ya Kak. Nah, Iya, ternyata betul. Kak Indah ini juga merupakan penggemar komunikasi, menyukai media sosial dengan pengalaman yang luas dan bermanfaat di media sosial. Nah, kalau untuk sekarang ini kegiatan kakak apa nih selain bekerja dan selain membuat video? Oke, kalau untuk kegiatan saat ini karena lagi Hmm. pandemi, aku bekerjanya itu di rumah ya, kan ada selang-seling ada yang ke kantor, ada yang di rumah, jadi tergantung Hmm. periodenya. Terus selain itu, paling kegiatannya ini ngisi-ngisi konten di media sosial kayak YouTube, Hmm. Instagram, dan baru-baru ini aku lagi ngerjain ini TikTok. Banyak bikin konten Wih, di TikTok. Mm. keren-keren. Aku belum buka-buka akun TikTok nih. Iya, Kalau untuk username oh, mm-mm. Username TikToknya sama kayak Instagram di @indah.turbaiti, hmm. di itu aja, dicek aja, itu aku sering lebih aktif di sana, setiap hari hampir upload gitu. Oh, hmm. Wah, berarti makin produktif nih ya, Kak. Keren-keren. Nah, nah Alhamdulillah. kalau untuk ini nih Mm-mm. menjadi digital creator itu awal Ya, mulanya gimana sih Kak? Apalagi kan Kakak itu backgroundnya antropologi ya FISIP. ya. Nah itu Mm-mm. gimana tuh Kak? Boleh diceritain nggak Kak? Bisa terus sekarang juga menjadi founder kita teman baca Indonesia. Indonesia dan juga Bayi Langit Indah. Nah itu gimana tuh Kak? Boleh Oke, diceritain? kalau misalnya untuk awal mula menjadi konten kreator di media sosial itu
sebenarnya aku nggak pernah apa ya, nggak pernah merencanakan untuk menjadi konten kreator. Itu juga berawal dari keresahan, berawal dari iseng juga. Karena kan aku emang suka baca buku. Terus ketika baca buku udah selesai kan pasti ditumpuk di rak ya. Nah setelah itu aku berpikir ini tumpukan-tumpukan buku ini tuh bakal diapain ya kalau misalnya udah selesai aku baca, kan sayang banget ya kalau cuma bermanfaat untukku pribadi. Jadi akhirnya bertepatan pada saat itu lagi 2018, itu lagi boomingnya buku NKCTHI awal-awal. Aku beli Oh buku iya. itu, terus setelah aku baca sambil aku unboxing juga, aku iseng-iseng tuh coba deh bikin video, kali aja banyak yang pengen baca buku juga kan. Nah ya udah, aku akhirnya upload video di YouTube dan padahal itu subscribersnya sama sekali mungkin 10 atau pokoknya di bawah 50. Aku coba-coba upload aja dan ternyata videonya banyak yang nonton gitu, ada 1000 view lebih gitu. Akhirnya kan Wih, ya udah, keren. aku coba-coba review-review buku yang udah aku baca kayak Bumi Manusia terus sama yang lainnya, sampai sekarang jadinya. Jadi emang awalnya tuh nggak pernah niat untuk jadi gue niat ini gue mau jadi konten kreator, enggak. Jadi emang dari keresahan terus coba-coba akhirnya berlanjut dan aku juga senang gitu, ya udah lanjut aja. Dan dari situ aku juga ngelihat ternyata banyak teman-teman khususnya yang di luar Jawa ya, yang maksudnya akses sama buku itu masih sulit gitu, itu banyak yang jadi tahu ke informasiin kalau ada buku-buku baru, terus juga ada buku-buku yang bagus tuh yang mana aja, dan mereka tuh banyak bercerita gitu di komen kayak baru tahu oh ini ada buku ini ya. Terus juga kayak aku tuh senang banget dapat komen kalau misalnya ada yang mau mulai baca buku. Nah itu yang bikin aku jadi makin semangat untuk terus bikin konten gitu, sampai akhirnya Hmm. aku bikin juga di Instagram, terus habis aku coba juga di TikTok dan sampai saat ini. Terus kalau untuk komunitas teman baca Indonesia ini bermula dari 2020. Waktu itu aku dihubungi sama tim Line Indonesia untuk ajak bikin kayak line open chat gitu, kayak bikin komunitas. Akhirnya dari situ ya udah aku coba bikin teman baca Indonesia, terus di share di Instagram. Lama kelamaan banyak anggotanya. Ya udah kita bikin diskusi tentang literasi. Cuman saat ini emang lagi restart sih, maksudnya teman baca Indonesia ini masih belum terlalu aktif karena aku mau bikin sistem ulang, terus mau bikin anggota baru juga, jadi masih diurus-urus lagi gitu kalau untuk TBI. Kalau untuk Bayi Langit Indah itu bisnisnya jadi kayak book sleeve gitu, itu tas untuk buku. Nah aku coba bikin itu dan masih berjalan gitu sih. Hmm. Wih, berarti selain produktif, terus ada usaha juga, lagi Ya merintis. iseng-iseng. Iya, keren banget nih Kak Indah. Nah, kalau misalnya untuk teman baca Indonesia sendiri, itu tuh Mhm. apa sih nilai yang mau diangkat gitu Kak? Nilai yang mau bikin ini nih, karena kenapa nih kayak gitu? Oke, kalau untuk DBI sebenarnya nilai awalnya itu aku mau berbagi, mau jadi wadah yang gratis gitu, yang free, di mana aku di situ mau ngundang banyak penulis, mau mengundang narasumber-narasumber yang emang berkecimpung di dunia literasi, terus juga di dunia pengembangan diri dari situ. Jadi kayak emang aku awalnya mau share gitu. Tapi untuk next kedepannya aku mau bikin sebuah platform sih dari teman baca Indonesia ini. Jadi kayak aku mau lebih luasin lagi seperti itu. Kayak gitu. Nah, kalau berarti Kak ini nih udah sering banget nge-review, sering banget baca. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak buku yang menurut Kak ini tuh bermakna banget gitu? Dan kenapa tuh bisa kayak gitu? Oke, kalau untuk buku yang bermakna banyak ya. Salah satunya kalau saat ini Bumi Manusia, Pramudia Hmm. Anantatur. Kayaknya aku pasti sering banget sharing tentang buku ini di berbagai diskusi, karena itu juga jadi salah satu buku yang bikin aku awal mula makin suka baca. Terus awal mula aku pengen nulis juga. Aku ngelihat tulisan Pak Pram tuh apa ya, kayak dia nulis dalam tekanan gitu di sebuah pengasingan, terus juga hasil tulisannya itu bisa sekeren itu, bisa ngegambarin apa ya, imajinasinya dan dengan realita gitu dicampur. Jadi menurutku itu buku salah satu buku sastra Indonesia yang emang harus banyak dibaca sama generasi muda khususnya, supaya makin kenal sama sastrawan-sastrawan Indonesia gitu sih. Hmm. Oh, berarti kita harus banyak membaca juga gitu ya Kak. Nah, Iya kalau betul. untuk Kak Indah sendiri, Mhm. ada nggak sih Kak tips tips untuk mungkin
yang mau baca tapi bukunya tebel banget nih, kayak nanti dulu deh. Itu gimana sih Kak cara tipsnya itu biar kita nih yang mau baca tapi tuh tetap konsisten gitu Kak? Oke, kalau untuk tips baca ini pertanyaan yang paling banyak dan sering pasti di tiap-tiap sesi diskusi gini pasti ada yang nanya. Untuk tips sendiri sebenarnya yang mau aku sampaikan, kita harus tahu dulu tahap kita tuh ada di mana. Jadi kalau yang aku perhatikan tahapan membaca itu kan beda-beda ya. Ada yang emang dia bener-bener gak suka baca gitu dari awal, sama yang orang nggak konsisten gitu. Dia baca tapi enggak, tergantung mood. Ada yang emang udah suka banget baca dan itu juga tetap bisa dilanda kemalasan gitu. Jadi di tiap tahapan itu pasti pernah yang namanya nggak mau baca. Nah, kita pertama harus tahu dulu kita berada di tahap mana gitu. Untuk tahap yang emang belum suka baca dan nggak tertarik baca, emang pasti awalnya itu harus dari faktor eksternal maupun internal untuk ngubah mindset itu sendiri. Kalau membaca itu bukan sekedar kegiatan gitu. Kalau membaca itu benar-benar kegiatan yang punya banyak manfaat, bukan manfaat untuk pikiran kita aja, tapi untuk kondisi kesehatan juga itu banyak banget manfaatnya. Teman-teman bisa googling sendiri, ada ratusan manfaatnya. Selain itu, setelah kita bisa mengubah mindset, kalau misalnya membaca itu bukan cuma kegiatan yang biasa, tapi punya banyak manfaat, kita bikin semacam apresiasi atau semacam punishment gitu. Jadi bikin aja misalnya kamu bikin aturan untuk diri kamu, kalau misalnya bisa baca satu buku ini, kamu akan menghadiahkan dirimu apa yang paling bikin kamu senang gitu. Atau kalau misalnya nggak baca, kamu akan bikin punishment apa gitu. Misalnya nggak boleh apa, jadi kayak bikin aturan sendiri gitu loh, supaya kita mau membaca. Jadi emang awalnya harus dipaksa dulu setelah mengubah mindset itu. Kalau misalnya mau terus konsisten untuk terus bisa baca, itu harus dibikin aturan gitu. Misalnya setiap hari aku harus meluangkan waktu membaca 15 menit. Nah, itu harus terus rutin dilakukan, jangan sampai ada yang bolong. Karena ketika ada yang bolong, kita akan kembali ke tahap awal lagi, tahap nol lagi untuk bisa mulai konsisten membaca buku. Nah, setelah kita udah merubah mindset, udah tahu nih apa manfaat baca buku, terus juga udah bikin apresiasi dan punishment, kan otomatis kita udah rutin membaca. Nah, itu teman-teman supaya tambah suka baca bisa ikutan komunitas atau berkumpul sama orang-orang yang emang suka baca. Karena ketika kita dilanda misalnya nggak mau baca, ketika kita bad mood untuk baca, tapi kita berteman atau kita di dalam lingkaran yang orang-orang suka baca, pasti akan ngebikin kita termotivasi gitu untuk membaca kembali. Dan sampai di titik kalau misalnya udah suka banget, itu teman-teman bisa coba untuk sharing di media sosial gitu, contohnya. Jadi nggak usah lihat, aduh followers aku masih sedikit nih, masih cuma ratusan. Jangan takut, itu tetap aja nggak apa-apa sharing. Namanya sharing, nggak usah ngeliat angka. Setelah itu kalau misalnya kita udah sharing di media sosial, kan otomatis orang banyak yang notice. Nah, biasanya notice dari orang ini bikin kita makin semangat untuk membaca buku. Jadi kita tahu semacam tips untuk membaca. Oh gitu. Berarti emang harus dipaksa dulu gitu ya Kak untuk yang awal. Betul. Untuk awal-awal. Nah, kebetulan ada yang udah nanya nih Kak. Katanya gini nih, Oh, dari boleh. Kak Hagi PRDT nih. Kak, buku yang cocok buat yang lagi jomblo apa ya? Buat yang lagi jomblo, apa nih, maksudnya buku rekomendasi kisah cinta atau buku motivasi? Mungkin ini kali ya, motivasi kali ya. Iya, motivasi mungkin Kak. Teman-teman kalau yang lagi butuh motivasi mungkin bisa baca Imperfect, itu karya Meira Anastasia, istrinya siapa sih yang stand up tuh namanya, Ernest. Ini Ernest. Iya. Kayak Nah, itu Ernest. untuk yang perempuan cocok banget sih baca buku itu supaya lebih percaya diri lagi gitu, nggak nggak body shaming lagi. Kan body shaming itu sebenarnya bukan dari orang lain aja ya, yang paling bahaya tuh justru dari diri kita sendiri gitu, gimana kita memandang tubuh kita gitu. Nah, itu sih menurutku untuk lebih percaya diri salah satunya buku itu. Atau kalau mau motivasi yang kayak quotes-quotes gitu, bisa baca NKCTHI atau KTBB atau buku Filosofi Teras juga bisa, itu salah satunya. Semoga menjawab ya Kak Hagi. Oh ya, untuk teman-teman Iya, yang kalau penasaran, masih kurang rekomendasi ayo itu banyak banget sih di YouTube ya, teman-teman bisa cek aja satu-satu. Itu banyak banget.
Mm. Hmm. Nah, jadi semoga bisa menjawab ya. Nah, terus yang mau bertanya lagi mungkin bisa langsung bertanya di kolom komentar atau di question box. Nah, kebetulan ada pertanyaan lagi nih Yep. Kak dari Kak Aziza. Apa tuh? Kak, gimana ya? Kak, gimana ya supaya suka baca novel? Rasanya mager Mm-mm. kalau baca novel, lebih senang baca yang non fiksi, tapi pengen baca novel. Gimana tuh Kak? Oh gitu. Berarti ini justru kebanyakan orang kan dia lebih senang baca novel tapi malas Iya, nonfiksi ya. ini kebalik. Iya. Kalau menurutku kalau dari awal kan novel itu ada banyak ya jenisnya. Mungkin ketika kamu baca novel A itu emang kamu nggak suka sama tipe ceritanya gitu. Jadi emang untuk suka baca suatu jenis bacaan buku, kamu harus ketemu dulu sama buku yang bisa bikin kamu jatuh cinta gitu. Kalau katanya Najwa Shihab gitu. Jadi emang terus Iya. jangan jangan nyerah misal ketemu buku yang A terus tiba-tiba ya emang bukunya nggak cocok nih. Nah jangan nyerah jadi malas baca tapi coba aja terus cari sampai akhirnya ketemu nih sama jenis buku yang novel yang emang kamu suka. Kan novel tuh banyak banget ya, ada Hmm. misteri, ada horor juga, ada novel-novel romantis. Jadi kayak mencari dulu yang cocok buat kamu gitu sih. Kayak gitu. Oh, berarti kalau untuk baca novel harus cari tipenya itu yang kayak gimana gitu ya, Kak? Iya, jadi emang kan tiap orang tuh beda-beda ya. Nah, untuk yang membaca pemula itu emang diharuskan bagusnya yang sesuai yang kita suka dulu supaya selanjutnya bakal makin mancing untuk semangat baca gitu sih. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Kak. Iya, boleh. Teman-teman kita pada antusias banget nih. Kak, Wah, gimana ya cara Kakak biar gak lupa sama buku yang udah kita baca, terutama buku-buku tentang sejarah tuh, Kak? Karena tuh oke. kadang mungkin aku juga ini sih pengalaman pribadi, jadi udah baca, terus apa ya yang tadi dibaca gitu. Itu tuh biar gak lupa gimana sih, Kak? Itu banyak banget sih caranya. Salah satunya yang pertama ketika kita baca buku, itu jangan lupa kita bikin kayak semacam notes. Karena ketika Hmm. kita baca, terus kita tuangkan, otomatis ada di kepala ya, terus kita tuangkan kembali dengan tulisan, catatan versi kita itu bakal lebih ingat gitu. Terus kalau misalnya cara yang kedua, kalau kamu mau makin ingat, ajak temen diskusi. Jadi kamu makin bahas bukunya justru makin bagus, makin dalam dan kamu bakal makin ingat karena ketika kita ngobrol nih interaksi itu bakal lebih ingat oh ya cerita tentang novel A itu bla 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 ini jadi kayak lebih ingat gitu. Dan yang ketiga kalau misal kamu rajin ya bisa dibaca ulang kembali gitu atau dikasih tanda-tanda yang emang harus menurut kamu harus kamu ingat gitu. Hmm. Oh, berarti kalau Bikin misalnya notes. lupa, kita ini ya Kak, apa bikin notes-notes, catatan-catatan Iya. kayak gitu ya Kak. Mm-mm. Nah, terus kan Kakak ini sebagai salah satunya itu digital creator. Gimana Iya. sih Kak biar Kakak itu bisa terus berkarya selain yang tadi itu kan mungkin pernah nggak sih ada rasa hari ini capek banget nih belum bisa bikin kayak gitu. Itu tuh gimana sih Kak cara-cara Kakak untuk terus berkarya kayak gitu? Iya, pastinya perasaan itu ada banget ya, namanya manusia pasti ada di titik jenuh, kayak kita capek, terus males. Nah itu, kalau caraku dari pengalamanku pribadi itu yang pertama, niat dan goals gitu. Jadi, untuk mencapai suatu tujuan atau supaya konsisten tuh kita harus punya tujuan. Tujuannya apa sih? Goalsnya apa sih? Lalu ketika kita sudah punya tujuan, punya goals, kita bikin list-list cara untuk mencapai goals itu gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ada acuan nih mau kemana dan kita juga udah bikin cara-caranya itu yang akan ngedorong otomatis oh iya saya mau A berarti harus ngerjain dong harus bikin ini dong misalnya kayak followers TikTok saya pengen targetnya 100.000 gimana caranya nggak mungkin diem aja kan jadi emang harus Hmm. bikin konten terus tiap hari kayak gitu. Terus kalau misalnya Hmm. untuk di konten TikTok, konten YouTube dan juga untuk di Instagram itu teman-teman bisa bikin semacam to-do list gitu yang harus diselesaikan, harus dibuat gitu. Nah, kalau misal udah punya goals tadi, udah bikin cara-caranya, teman-teman bikin manajemen waktu itu. Jadi dibikin prioritasnya mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu seperti itu. Oh. Oh, berarti harus lihat dari goals-nya di awalnya Iya, tuh kayak harus gimana punya gitu goals. ya, Kak? Ya sebenarnya apapun itu sih nggak cuma untuk menjadi konten kreator jadi emang apapun kita harus Hmm. punya goals gitu. Hmm. Nah, terus kalau misalnya jadi konten kreator nih, ada Hmm. nggak sih Kak suka dan dukanya tuh gimana sih? Apa harus kayak dikejar deadline, nah, hari ini harus ngepost nih, terus kayak aduh belum ngerjain, terus belum kesibukan kakak yang lain kayak gitu. Boleh Iya. diceritain nggak Kak?
pastinya ada ya keluh kesahnya kalau misalnya menjadi konten kreator, pastinya waktu untuk istirahat tentunya lebih berkurang karena kan kegiatanku bukan cuma konten kreator aja, kayak ada bekerja juga, apalagi sekarang jadi seorang istri, jadi emang harus pinter-pinter untuk membagi waktu nih, gimana ketika pagi hari aku biasanya malam-malam itu udah kayak bikin notes gitu besok mau ngapain aja, jadi pas bangun pagi itu udah tinggal tek 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 gitu, kayak udah tahu oh jam segini misalnya kerjain kantor, terus habis itu jam segini urus suami segala macam, terus habis itu jam segini bikin konten. Jadi emang keluh kesahnya itu di manajemen waktu harus pinter-pinter dan harus tetap semangat gitu untuk kerjain semuanya. Tapi kalau misal udah kebiasaan dan kita juga emang seneng di bidang ini, ya nggak capek, terbayarkan gitu, karena manfaatnya juga banyak banget ya, bukan cuma buat kita tapi buat orang lain juga, apalagi ngelihat respon dari teman-teman, misalnya dari komen, kemudian dari DM juga banyak yang pengen membaca, itu pastinya yang bikin seneng sih, jadi capeknya jadi terbayarkan gitu. Oh, berarti karena tadinya tuh udah mungkin capek banget belum apa kerjain tugas rumah, kantor, terus pas lihat komen-komen yang positif jadi Ya ih semangat lagi, semangatnya betul. balik lagi gitu ya, Hmm. Kak. Justru yang Hmm. bikin semangat itu Wih. komen-komen kayak yang request, kak bikin video lagi dong, Hmm. atau ada yang komen kak tolong review ini, tuh bikin aku seneng gitu, oh masih banyak ya yang nunggu untuk aku bikin konten gitu sih. Hmm. Wih, berarti emang keren banget sih. Jadi apa support dari orang lain juga ngebantu gitu ya, Ah ya Kak? betul banget itu juga. Hmm. Nah, terus sama ini nih Kak, kan Kakak ini sebagai digital creator di mana itu pasti kata-kata Kakak di dalam video atau konten Kakak dalam video itu banyak yang mempengaruhi penonton para penontonnya. Nah, menurut Kakak itu kata-kata yang Kakak keluarkan itu apa sih dampaknya untuk orang lain gitu, Kak? Hmm. Sebenarnya bukan cuma dari kata-kata ya, tapi apapun yang kita lakukan di media sosial pastinya udah nggak cuma milik kita lagi, tapi udah milik publik ya, dan kita juga harus siap dan harus apa namanya, harus memikirkan matang-matang gitu, ini kontennya bermanfaat nggak ya, berdampak nggak ya. Jadi itu tadi, sebelum bikin konten kita tuh harus punya tujuan dan harus menyaring gitu, oh ini konten-konten yang dampaknya lebih bermanfaat, jadi kayak harus ada saringan gitu loh sebelum bikin konten. Kita harus memilih kata-kata mana aja yang harus diucapkan, terus habis itu pesan-pesan apa yang mau kita sampaikan, jadi harus lebih dipikirkan lagi, apalagi kan yang nonton juga nggak cuma orang 17 tahun ke atas ya, jadi masih banyak juga anak-anak kecil, sehingga yang masih belum bisa memilih gitu mana yang benar mana yang salah dan mudah dipengaruhi. Jadi emang harus hati-hati, dan ini juga pesan buat yang anak-anak atau yang masih di bawah umur, kalau misal nonton ya harus emang sesuai umur gitu, jadi jangan sampai terpengaruh sama hal-hal negatif dari media sosial. Dan itu juga jadi tugas kita semua sih untuk sama-sama bikin konten positif nih di media sosial, sehingga konten-konten negatif itu juga bakal tenggelam, karena kita nggak bisa ngilangin konten negatif. Gimana cara ngilanginnya, ya dengan banyakin konten-konten positif gitu, supaya itu dengan tenggelam dengan sendirinya, seperti itu sih. Oke gitu ya. Jadi emang harus dipikirin matang-matang gitu ya Kak, karena kan Betul. eh, ibaratnya kita jadi contoh gitu, oh harus dilihat banyak orang dan kita juga harus kasih contohnya itu yang baik gitu ya Kak. Ya. Nah terus kalau menurut Kakak sendiri nih, kan Hmm. Kakak juga sering membaca, mereview. Nah makna membaca sendiri untuk Kakak tuh apa sih? Kalau untuk makna membaca, eh, kalau bagi aku itu seperti mendengarkan orang lain bercerita, karena kan membaca itu isinya tuangan-tuangan dari pikiran orang lainnya, tuangan dari pikiran penulis. Jadi dengan membaca aku bisa kayak dengerin cerita banyak orang, entah itu orang yang dari zaman dulu yang mungkin udah meninggal tapi karyanya masih abadi. Jadi aku bisa mendengarkan cerita dari banyak hal, terus dari orang di luar negeri sana yang kita nggak kenal sama sekali, tapi dengan karyanya kita bisa kenal, bisa lebih dekat. Jadi bagiku membaca itu seperti mendengarkan cerita. Hmm. Oh, berarti dengan membaca kita dengerin cerita, tapi walaupun nggak langsung gitu ya, Kak. Jadi Betul. lewat tulisannya gitu. Nah, terus ini nih, aku mau ngasih eh, ke teman-teman lagi, kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung bertanya di kolom komentar atau di question box kita. Nah, aku juga mau nanya nih sama Kak Indah. Kak Iya Indah tuh boleh. dari mereview ini kira-kira udah kehitung nggak sih udah berapa banyak buku yang udah di-review gitu Kalau atau untuk yang udah dibaca gitu?
Kalau untuk jumlahnya sendiri aku nggak tahu persis ya. Kalau untuk yang review mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di media sosialnya. Gitu sih. Kalau untuk hitungan pastinya aku nggak tahu, nggak pernah ngitungin. Oh, berarti karena udah saking banyaknya buku yang dibaca gitu ya, Kak? Nggak juga, emang kayak nggak apa ya namanya, nggak aku hitung gitu berapa buku yang aku baca. Paling pendataan sih, misalnya buku yang aku baca di bulan ini apa aja itu aku list. Tapi kalau untuk jumlah dari awal pertama kali baca buku sampai sekarang aku nggak bikin Oh, pendataan sedetail itu. oh. Iya. Oke gitu ya Kak. Nah terus juga dari konten-konten Kakak yang dibuat di YouTube itu tuh mana sih yang menurut Kakak itu ini nih paling spesial gitu, kayak yang ini harus dibaca ditonton banyak orang nih kayak gitu. Soalnya kayak ada something something spesialnya gitu Kak. Yang mana tuh? Boleh cerita? Kalau untuk yang paling spesial sebenarnya semuanya spesial ya, tapi kalau untuk buku yang mungkin yang harus dibaca itu menurutku masih yang tadi sih, Pramudia Anantatur, sama bukunya Laut Bercerita Leila S. Chudori. Itu menurutku perlu teman-teman untuk coba baca gitu. Kenapa tuh Kak? Kita harus boleh spoiler dikit gak nih Kak? Itu kenapa tuh? Boleh dong. Kalau menurutku kalau udah baca buku itu bisa lebih paham gitu, apa sih buku-buku apa gitu yang bikin orang tuh bisa punya pemikiran seperti itu. Jadi kayak apalagi yang khususnya suka sama menulis itu bisa baca buku itu, karena banyak banget pelajaran, terus banyak banget value yang bisa diambil. Selain isi ceritanya yang emang bagus, tapi cara penulisannya itu sendiri bener-bener indah menurutku. Oh berarti dari nilai dan cara penulisannya yang harus dibawain kayak gitu ya? dilihat. Kayak gitu. Nah terus juga ini nih Kak, apa sih motivasi Kakak sampai berada di titik ini gitu? Dari tadinya itu kan dari melihat keresahan, terus juga mulai mereview. Nah motivasinya untuk terus bertahan dan terus sampai di titik ini tuh gimana sih Kak? Motivasinya untuk terus bertahan menurutku karena aku udah memulai gitu. Aku tipe orang yang kalau udah memulai dan belum sampai goalsku ya aku tidak akan berhenti gitu. Karena menurutku apa ya, ini kan sebuah bikin konten di media sosial itu, dan aku tahu goalsnya apa, ini masih sebuah perjalanan yang menurutku masih awal banget, masih belum di belum di titik yang aku mau gitu, belum apa-apanya lah, masih jauh banget, masih di titik awal. Dan aku masih pengen terus berjalan, aku masih pengen sharing dengan berjalannya waktu. Aku baca-baca buku yang lainnya lagi. Nah aku tuh pengen banget apa yang aku baca aku sharing juga ke orang lain gitu, supaya manfaatnya bukan cuma buat aku pribadi gitu, tapi lebih luas lagi. Dan selain itu aku juga pengen banget nih, apalagi kan kita tahu ya peringkat literasi di Indonesia itu iya masih rendah banget, masih peringkat ke 60 dari 61 kalau nggak salah. Dan aku pengen banget gitu, dengan aku sharing di media sosial itu salah satu bentuk kontribusiku untuk bisa bikin orang-orang tertarik untuk baca. Setidaknya adalah setiap hari ada orang yang nonton YouTubeku, terus adalah 1 atau 3 orang yang bisa mulai suka baca gitu. Dan aku berharap ini tuh juga bukan dilakukan oleh aku pribadi gitu, tapi banyak orang yang mulai bikin konten literasi di media sosial. Aku malah makin senang ketika banyak orang yang udah mulai review, ada banyak orang yang mulai bikin konten tentang buku di media sosial. Itu aku malah tambah senang. Berarti bukan cuman aku aja gitu, tapi banyak orang yang mau berbagi demi literasi di Indonesia ini. Oh berarti kayak gitu ya. Nah terus juga ini nih Kak, dalam memilih buku bacaan itu tuh gimana sih kita apa dari lihat dari sampulnya atau dari sinopsisnya? Kan ada juga tuh kayak mau baca ini sampulnya bagus, atau lihat dari sinopsisnya, gimana tuh Kak? Kalau menurut aku misalnya untuk pembaca yang awal ya, kembali lagi ke kebutuhan dari si pembaca itu tadi. Misalnya lagi pengen yang dibutuhkan tuh buku apa gitu. Pertama dari kebutuhan, terus yang kedua untuk menilai sebuah buku bisa dilihat dari diskusi orang-orang yang udah baca buku gitu. Itu malah lebih bikin perspektif kita makin luas tentang buku itu. Dan yang ketiga, kalau misalnya kita udah terlanjur nih ke toko buku, bisa dicobain lihat dari sinopsisnya atau dari sampel-sampel buku, kan banyaknya yang udah kebuka, bisa coba dilihat dari daftar isinya. Atau kamu coba baca
di bagian awal, kamu baca pas nggak gaya tulisan si penulis ini sama kamu gitu. Kalau misalnya udah pas, udah baca beberapa halaman ya silakan dibeli gitu. Tapi kalau menurut aku lebih paling enak itu lihat review dari orang-orang yang udah baca buku gitu. Itu lebih bikin kita bisa menimbang apakah buku ini cocok atau tidak gitu sih. Oh, berarti tergantung juga ya, bisa kita lihat dari awalnya, terus Iya, bisa dilihat dari reviewnya itu gimana, kayak gitu ya Kak. Oh, iya. ternyata dunia buku tuh banyak gitu ya, luas gitu Kak. Banyak banget. Dan Iya, nah sebenarnya terus juga, ya, dan sebenarnya di Indonesia juga untuk orang-orang, untuk komunitas, untuk yang bergerak di literasi ini udah banyak banget. Cuman emang angkanya itu tidak sebesar kayak misalnya konten beauty atau konten review makanan, tidak sebesar itu. Tapi sebenarnya banyak orang-orang yang sudah bergerak di literasi ini. Tinggal kita emang menyaring si media sosialnya itu sendiri, karena kan apa yang kita cari itu yang bakal muncul di explore kan. Tapi kalau misalnya kita mulai cari tentang literasi, itu yang muncul tuh bakal algoritmanya tuh bakal berubah gitu, bakal sesuai sama apa yang kita cari gitu sih. oke gitu. Nah, terus juga ini nih Kak, Apa tuh? gimana sih titik awal Kakak itu mereview? Tadi kan udah diceritain keresahan, tapi tuh dari keresahan itu titik awalnya ada nggak sih kayak titik baliknya gitu loh Kak? Titik balik, maksudnya titik balik tuh titik dimana aku memutuskan untuk oke, lanjut untuk Iya, terus iya, bikin kayak konten. gitu. Hmm, Kalau titik baliknya betul. karena aku mendapat respon sih. Jadi ketika aku Hmm, bikin, aku kan tidak berekspektasi apapun ya ketika share di YouTube. Jadi hmm, ya udahlah, coba aja review. Terus nggak ada yang hmm, nonton juga nggak apa-apa. Yang penting aku coba. Nah, hmm, ketika itu ternyata banyak tuh responnya. Terus setelah itu aku pikir-pikir, oh yaudah deh, coba aku review lagi. Nah, itu juga nggak berjalan mulus langsung tiba-tiba video kedua tuh juga booming, enggak. Jadi emang hmm, banyak lika-likunya ketika aku bikin review dengan jenis buku yang berbeda, itu ternyata malah penontonnya merosot gitu. Itu juga sering juga terjadi. hmm, Emang pinter-pinter gimana kita lihat target market yang kita tuju gitu sih. Dan hmm, ketika udah terus-terusan bikin konten, itu yang malah bikin aku, oh ini emang kayaknya jalan aku deh untuk bikin konten-konten di buku gitu. Karena kan banyak juga yang komen itu ternyata berlanjut kan, oh komen lagi di video selanjutnya. Jadi aku ngerasa punya banyak circle yang, ayo Kak Indah bikin video lagi. hmm. Jadi kayak lebih banyak orang yang menggerakkan untuk aku ke sana, ya akhirnya aku ya udah tetap untuk membuat konten buku-buku. Berarti emang lingkungannya juga mendukung ya Kak Ya. untuk bahas buku ini. Nah, terus menurut Kak Indah gimana sih Kak untuk tips-tipsnya itu juga biar kita ini terus mau, jadi mungkin yang awalnya itu udah semangat nih, terus down lagi gitu untuk baca kayak, oh, aku mau habisin buku ini mungkin dalam 1 minggu kayak gitu. Terus tapi di tengah jalan ya capek nih apa kayaknya udah deh udahan aja gitu. Itu tuh gimana sih Kak? Aku masih ini nih kepo gitu. Gimana Kalau caranya? untuk tetap termotivasi supaya tetap semangat, menurutku itu tadi dibikin, emang ini agak-agak apa, memaksa sih ya, kayak dibikin semacam punishment dan juga apresiasi tadi. Jadi supaya kita tetap tergerak untuk harus baca, kayak kita bikin aturan aja, misalnya selesai buku ini aku akan mendapatkan apa. Jadi kayak emang harus kembali ke bikin goals itu tadi. Ketika kita udah punya goals, ya pastinya kita bakalan terus untuk mencapai goals itu kan. Jadi emang yang paling penting itu harus punya goals, dan yang kedua bikin punishment atau enggak, atau apresiasi untuk diri sendiri seperti itu. Oh, kayak gitu. Nah, terus juga ada komentar dari Who Are You nih, katanya, aku keracunan rekomendasi buku-buku dari kakak, langsung aku beli deh. Wah, berarti kakak sangat ini nih. Waduh, terima kasih. Nah, terus Ya, ada pertanyaan juga nih. Dari Kak Jailin nih. Kak Indah izin bertanya, bagaimana cara memulai menjadi booktuber bagi pemula? Gimana tuh, Kak? oke. Nah, ini pertanyaan menarik dan bagus. Untuk menjadi booktuber, kita sebenarnya harus memulai dari apa yang kita punya dulu. Jadi nggak usah, oh aku harus punya kamera bagus dulu, aku harus punya buku banyak dulu, nggak usah kayak gitu. Karena kalau kita nunggu sampai siap kayak gitu, itu nggak bakal mulai-mulai. Jadi mulailah dengan yang ada dulu di sekitar. Kayak misalnya cuma punya handphone, cobalah bikin video pakai handphone. Nggak apa-apa, emang pasti awal-awal, videoku juga awal-awal itu tidak sebagus yang sekarang gitu.
bahkan dulu aku bikin video tuh nggak pakai pencahayaan, jadi kayak gelap banget gitu loh. Ya nggak apa-apa, coba aja, nggak apa-apa, nggak usah malu. Terus nggak usah bukunya harus banyak dulu, cobalah dengan buku yang sudah dibaca dan yang kita punya gitu. Kalau misalnya udah dicoba, berani latihan dulu, terus coba tanya ke teman terdekat kamu yang emang support, yang emang mensupport gitu, nggak suka ngasih komentar yang menjatuhkan. Tanya ini gimana reaksinya ketika lihat video kamu, baru upload. Ya udah, jadi emang harus memulai dulu dengan apa yang kita punya. Nggak usah ngikut-ngikut kayak YouTuber yang udah terkenal, ada kameranya, ada timnya, nggak usah kayak gitu. Jadi emang harus mulai dulu aja, harus berani. Berarti berani mau mulai gitu ya Kak untuk Iya, menjadi YouTuber gitu. karena itu kan prosesnya untuk mencapai kita dapat subscribers 50.000 itu perjalanan menurutku. Jadi nggak harus sempurna di awal, justru kita belajar dari video-video yang udah kita buat gitu. Nggak harus langsung bagus, nggak bisa kayak gitu, karena aku pun juga ngelewatin dari penontonnya sedikit, dari videonya kualitasnya tidak sebagus saat ini kayak gitu. Gitu. Nah, kalau untuk komentar-komentar, kira-kira di komentarnya Kak Indah nih di YouTube-nya atau di Instagramnya itu ada nggak sih komentar yang malah bukannya positif, bukannya membangun, tapi malah kayak menjatuhkan? Itu tuh gimana tuh Kak? Ada nggak sih kira-kira? Iya, pastinya ada aja ya. Atau lebih seringnya kayak misalnya aku review apa, dia bukan fokus ke buku, tapi malah mungkin ke penampilan fisik atau apa, itu pasti banyak. Dan aku sih udah udah biasa-biasa aja, malah nggak ada apa-apa gitu sama komen-komen kayak gitu. Jadi emang harus bukan baper sih, baper juga nggak apa-apa. Tapi maksudnya nggak usah terlalu berlarut dengan satu komentar itu, karena dari satu komentar negatif, misalnya masih banyak 10 komentar positif. Jadi fokus aja ke yang orang-orang positifnya gitu. Jadi jangan sampai kamu jadi nggak semangat, kamu jadi malah nggak mau bikin video lagi karena satu komentar yang menjatuhkan kamu. Itu justru dibikin justru video kamu udah masuk nih ke orang-orang yang nggak suka. Jadi malah itu bagus dong, nggak cuma di circle yang suka-suka aja gitu. Dan itu wajar banget kalau kita bikin karya di media sosial dapat komentar negatif, itu wajar banget. Oh, berarti kalau misalnya ada komentar yang negatif, udah cuekin aja gitu ya Kak? Udah biarin aja gitu. Nggak usah fokus ke yang negatifnya, fokus aja ke orang-orang yang emang sayang dan peduli sama kamu gitu. Oh, ini. Nah, terus juga ini nih, ya kata Kak Jelin, wah makasih Kak gitu. Terima kasih Oh kembali, iya nih. sama-sama. Nah, Kakak tuh mulai kapan sih suka membaca kayak gitu? Kalau untuk suka membaca dari kecil ya, dari belajar baca itu emang udah dikasih buku gitu, ya udah emang suka baca. Terus sempat waktu SMP itu aku nggak seintens lagi SD, pasti adalah masa-masanya emang kita lagi lebih suka main sama teman gitu, itu ada. Tapi karena aku emang suka ke toko buku juga, jadi semangat untuk baca itu bisa muncul kembali sampai akhirnya lanjut SMA, kuliah, sampai saat ini lebih fleksibel lagi ya, karena udah mandiri juga, sudah punya uang sendiri juga, jadi lebih fleksibel untuk bisa beli-beli buku gitu. Nah, kalau misalnya untuk buku, mungkin buku harganya ada yang lumayan kayak gitu. Kalau misalnya ada nggak sih Kak tips untuk kita mau baca buku tapi dengan budget yang minim gitu? Bisa nggak tuh Kak? Bisa banget, apalagi saat ini ada yang namanya aplikasi Ipusnas, itu salah satunya. Kita bisa baca buku, pinjam online dengan gratis. Jadi untuk membaca itu sebenarnya jalannya banyak sekali, ada dengan digital. Terus kalau misalnya mau yang buku fisik, teman-teman bisa ikutan giveaway, itu banyak banget. Bukan cuman, kan aku sering juga ya bikin giveaway, bukan cuma di aku tapi di channel-channel penerbit, itu ikutin aja karena banyak banget acara-acara giveaway, siapa tahu beruntung. Terus kalau misalnya mau yang milik kita sendiri tapi dengan usaha sendiri, itu teman-teman bisa nabung, khususnya untuk yang masih sekolah kayak gitu. Oh, berarti kita bisa banyak jalan untuk bisa membaca gitu ya Kak? Betul. Jadi tinggal meningkatkan semangatnya aja nih Kak. Iya, ya sama kan? Untuk sama informasi, karena kan nggak semuanya tahu ya ternyata. Oh, di Instagram penerbit itu ada acara giveaway, jadi emang harus kita pintar-pintarnya cari-cari platform yang bikin acara-acara giveaway itu, atau kita cari-cari aplikasi-aplikasi apa aja sih yang bisa baca buku gitu. Salah satunya Ipusnas. Ipusnas.
Nah, ada pertanyaan nih Kak dari Apa tuh? Kak Ripian Riani nih. Cara mudah untuk bikin review itu kayak gimana Kak biar tidak spoiler? Nah, bagaimana tuh Kak? Oke, untuk bikin review pada dasarnya kita harus baca bukunya dulu, ceritanya tentang apa. Kalau kita sudah tangkap, kita bisa bikin semacam 5W1H. Jadi apa aja, apa yang diceritakan, bagaimana ceritanya, siapa saja yang terlibat, sampai kan ada kesimpulan. Nah, untuk supaya tidak spoiler, teman-teman bisa bikin, kalau misalnya yang belum belum terbiasa, bisa coba ditulis dulu. Jadi kayak semacam ini dulu ya, waktu pelajaran bahasa Indonesia pasti kan kita seringnya disuruh bikin Hmm. review buku. Nah, itu bisa Hmm. coba-coba ditulis. Jadi misalnya apa yang diceritakan dari novel ini, dan apa yang diceritakan dari novel ini tuh jangan diceritain dari A sampai Z gitu. Jadi, tapi kita ceritain sekilas, oh awal mulanya dia tinggal di sini, karakternya siapa-siapa saja, tapi bagian tengah konfliknya itu tidak usah diceritakan gitu, atau diceritakan tapi hanya garis besarnya saja. Terus diceritakan akhirnya juga jangan diceritain. Jadi pintar-pintarnya kita meramu eh, kalimat-kalimat itu supaya tidak spoiler. Intinya gitu sih kalau misalnya untuk cara mereview buku. Tapi yang lebih baik lagi kalau misalnya mereview buku itu sebenarnya bukan kita ngeceritain ceritanya, tapi gimana kamu menilai buku itu. Jadi kayak apa yang kamu tangkap dari bukunya itu bisa dicampur nih sama apa yang kamu tahu. Jadi kayak itu akan lebih kaya review bukunya gitu. Berarti untuk nge-review juga biar nggak spoiler ada trik-triknya juga gitu ya Kak? Betul. Nah, untuk yang misalnya Hmm. mau berlatih bisa dicoba dengan cara menulis itu tadi. Kayak gitu. Hmm. Oh, berarti ditulis ditulis kayak Iya, notes-notesnya gitu ditulis Kak? kalau untuk yang belum Hmm. terbiasa ketika bacanya. Oh, oke gitu. Oke, oke. Nah, terus juga ini nih Kak, dalam review Kakak kan udah sering banget baca buku nih. Ada nggak sih kalimat-kalimat dari buku itu yang menurut Kakak, wah, gue banget nih gitu, atau kayak dijadiin inspirasi gitu, ih harus kayak buku ini kayak gitu. Ada nggak sih Kak kalimat-kalimat yang kayak gitu? Pastinya banyak banget ya. Kalau untuk quotes-quotes kayaknya terus juga hampir di setiap video pasti aku juga ceritain gitu, misalnya ada satu halaman atau Hmm. satu kutipan yang aku suka banget, itu pasti aku kasih tahu, oh ya nih aku paling suka Hmm. dari buku ini tuh di halaman misalnya 14, tulisannya kayak gitu aku share. Pasti ada dari setiap buku yang aku banget, dan itu biasanya aku tandain sih. Aku tandain. Hmm. Nah, kalau yang Kakak sampai saat ini masih ingat ada nggak tuh Kak? Kayak, ih ini nih. Eh aku nggak tahu, aku agak lupa ya persis, tapi intinya seperti ini dari Hmm. buku Bumi Manusia. Kalau kita jadi Hmm. manusia itu harus adil sejak dalam pikiran, itu poin yang paling aku suka. Hmm. Oh, kenapa tuh? Kakak kenapa suka banget sama poin itu tuh? Ya karena menurutku ketika seseorang itu sudah adil sejak dalam pikiran, itu bakal berpengaruh banget sama pengambilan keputusan-keputusan yang akan dia hadapi gitu. Ketika dia sudah adil sejak dalam pikiran, dia bakal tahu nih memilih mana yang menurut dia benar, mana yang menurut dia salah. Dan menurutku kalau udah adil, apa ya, keren aja gitu. Udah pasti orang yang bijak, dan itu sulit banget Hmm. orang bisa misalnya menilai orang dengan adil di kepala, itu sangat sulit. Dan menurutku itu salah satu value yang aku pegang juga. Kalau misalnya menilai orang, melihat seseorang itu harus adil gitu, nggak jangan cepat mengambil keputusan dengan cepat. Jadi emang harus dipikirin matang-matang, dan itu juga jadi salah satu upaya kita juga untuk bisa berpikir jernih seperti itu. Berarti emang kalimatnya juga ngena banget gitu ya, Kak? Hmm. Kayak gitu. Oke. Nah, terus juga ini nih, Kak, menurut Kakak, pandangan Kakak, tadi kan di awal tuh udah mention sedikit tentang literasi di Indonesia. Nah, pandangan Kakak terkait literasi di Indonesia yang masih rendah tuh gimana sih, Kak? Kalau menurutku yang literasi rendah ini yang paling krusialnya itu masalah akses. Hmm. Akses gimana orang-orang di Jawa atau orang-orang di Pulau Jawa ini lebih mudah kan untuk ke toko buku. Tapi kalau untuk di pelosok-pelosok Indonesia itu masih banyak banget, untuk ke toko buku aja tuh masih jauh, masih susah, masih banyak orang yang pernah aku baca komen, dia bahkan nggak pernah ke toko buku gitu. Jadi nggak pernah tahu yang namanya Gramedia itu seperti apa, nggak pernah tahu yang namanya Periplus seperti apa. Dia cuma tahu ya udah di video orang-orang, dan itu bikin aku sedih sih. Jadi
fasilitas yang kita bisa, yang di kota-kota besar itu nggak bisa dirasain sama teman-teman di daerah, itu yang bikin aku sedih. Terus yang kedua, ketika mereka mau beli buku pun ongkirnya mahal gitu. Jadi apa ya, banyak banget keterbatasan yang saudara-saudara kita di pelosok sana yang dirasakan untuk baca buku aja susah banget gitu, nggak kayak di kota-kota besar. Jadi itu sih yang paling penting tuh, akses yang tidak sama gitu antara di kota besar sama di pelosok-pelosok. Oh, jadi belum tentu emang orang-orangnya itu atau kitanya sendiri yang nggak mau baca, tapi lebih ke aksesnya gitu ya, Kak? Betul banget. Nah, terus juga ini nih, Kak, kalau misalnya menurut Kakak apa sih kebijakan atau dari Kakak sendiri nih kayak di hati terdalam, seharusnya apa untuk buku sendiri itu distribusinya lebih menyebar atau anak-anak di sana di bagian Indonesia Timur itu lebih dapat buku itu gimana tuh, Kak? Kalau untuk masalah kebijakan, pastinya aku yakin sebenarnya pemerintah dalam perencanaannya sudah banyak ya cara-cara untuk meningkatkan literasi, dari mulai seperti Ipusnas tadi pasti sudah ada. Kalau menurut aku yang paling penting sih dari keluarga terdekat. Jadi apalagi nih untuk ibu-ibu yang muda, untuk apalagi untuk generasi-generasi yang mungkin nanti akan menikah dan akan punya anak, itu cobalah untuk mencintai buku gitu. Ketika kita sudah jadi orang tua, itu akan lebih mudah bagi anak-anak kita untuk bisa suka buku. Karena aku juga pernah baca ketika seorang ibu yang sedang mengandung, terus juga kemudian dia membacakan kitab suci masing-masing agama atau membacakan buku-bukunya, itu akan bikin si anak itu udah udah tidak asing gitu dengan literasi. Lalu ketika anak itu lahir, bisa dikenalkan dengan macam-macam buku kan. Kalau yang bayi itu ada yang dari kain, itu bisa dicoba dikenalkan buku itu, terus juga bisa didongengin, dan itu bisa dimulai dari keluarga terkecil masing-masing. Jadi untuk kita nih generasi muda yang mau jadi orang tua, bisa kita mulai ubah dari kita masing-masing untuk lebih mencintai buku, supaya nanti generasi selanjutnya itu akan lebih mencintai buku. Jadi kita tuh nggak usah nunggu ya kebijakan pemerintah bla 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 bla. Jadi kayak emang harus mulai dari diri sendiri aja gitu. Karena aku yakin ketika dari masing-masing keluarga itu sudah mengenalkan literasi, anak-anak juga pasti suka. Karena anak-anak yang sekarang juga mungkin itu bukan salahnya dia tidak suka baca, tapi emang nggak ada yang kenalin, kasihannya seperti itu gitu. Terus kalau misal untuk di sekolah sendiri, masih banyak banget kayak semacam perpustakaan yang cuman bangunannya aja gitu, tapi buku-bukunya tuh nggak bikin si anak-anak suka. Jadi emang harus itu tadi, tidak bisa dilakukan sendiri dan harus semuanya berkolaborasi untuk gerakan ini, dan itu bisa kita mulai dari masing-masing. Oh, berarti dari orang tuanya juga harus lebih mengenalkan ke anaknya sejak dini kayak gitu ya, Betul. Kak. Nah, terus kalau untuk ini nih, Kak, untuk generasi kita mungkin generasi milenial, nah milenial itu mungkin untuk baca buku yang fisik itu tuh mungkin udah jarang kali ya, lebih banyak ke yang digital. Nah, itu tuh menurut Kak Indah tuh uh, ada nggak sih perbedaan makna baca buku yang fisik sama digital? Soalnya kan ada juga yang mikir kayak belum baca buku yang fisiknya kayak masih greget gitu. Gimana tuh menurut Indah? Untuk membaca, menurutku sih kalau fisik masih tetap lebih aku pernah baca tapi aku lupa dari buku dan penelitian apa, katanya kalau misal kita membaca buku fisik itu akan lebih melatih motorik kita gitu dibanding sama digital. Tapi juga aku bukan yang anti digital banget, aku juga baca digital, dan itu menurutku malah jadi bagus ya. Semakin banyak pilihan, orang-orang semakin akan lekat dengan literasi, dan itu malah menurutku malah lebih bagus. Kan banyak juga ya orang-orang yang emang dia pengennya tuh fleksibel, pengennya nggak mau bawa buku-buku ribet, ya udah dia tinggal bawa handphone yang ada aplikasi bacanya atau bawa Kindle. Jadi malah lebih bagus menurutku dengan adanya pilihan membaca itu gitu. Dan semua orang juga kan nggak, itu tadi yang aku bilang, nggak memiliki akses untuk bisa beli buku langsung banyak untuk ke toko buku. Jadi bisa dimulai dari digital itu tadi yang lebih fleksibel dan lebih murah. Kayak gitu. Oh, berarti digital sama fisik maknanya sama aja, tapi kalau digital itu lebih fleksibel gitu ya, Kak. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Jelin. Nih, bagaimana pendapat Kakak mengenai buku yang bajakan? Gimana tuh, Kak?
Nah, ini penting banget sih untuk diketahui sama teman-teman, karena aku pernah bikin juga nih postingan tentang ini, buku bajakan, buku ilegal itu menurutku parah banget. Itu menurutku kejahatan yang bisa merusak industri buku dan literasi di Indonesia, karena semakin banyak yang bajakan yang digital itu malah bikin apa ya, penulis-penulis pemula khususnya itu pada nggak semangat untuk menulis lagi. Penerbit juga kasihan, karena kan penerbit juga terdiri dari seorang ayah, seorang kakak yang bisa apa sih namanya, yang membiayai keluarganya ya. Kalau misalnya dengan adanya buku bajakan, otomatis kan keuntungan mereka juga akan berkurang. Orang-orang lebih memilih yang oh ya udah yang penting murah karena isinya kan sama. Dan informasi tentang mana buku yang digital, mana buku yang bajakan dan mana buku yang asli itu juga masih rendah banget. Banyak banget orang-orang yang kalau misalnya ada PDF nih gitu di handphone, itu dianggapnya oh buku PDF dari penulis nih, ini bukan bajakan. Jadi informasi untuk mengetahui kalau ini ilegal dan bajakan itu juga masih minim. Dan itu menurutku kejahatan banget sih untuk literasi, untuk industri buku di Indonesia gitu. Oh jadi karena adanya buku bajakan malah bisa lesu gitu ya Kak industri Betul. bukunya kayak jadi penulisnya jadi aduh kok kayak Iya, gini sih dan banyak sering yang banget kan di dibajak kayak Twitter gitu. kayak apa, penulis-penulis yang speak up tentang bajakan ini, kayak misalnya Hmm. Ika Natasha, terus juga Firsa Besari itu kan banyak banget, sering banget mengangkat isu bajakan ini nih. Dan itu bagus, makin Hmm. banyak yang bersuara, makin banyak yang sadar juga kalau buku bajakan atau ilegal itu nggak bagus. Nah, kalau misalnya buku, ini aku kepo sih, kalau buku kita buku asli, tapi di fotokopi itu termasuk buku bajakan atau bukan tuh, Kak? Buku bajakan dong. Oh, itu termasuk juga, Kak. Hmm, Nah, betul. jadi untuk memahami gimana sih kita untuk menghargai penulis dan menghindari buku bajakan itu gimana sih, Kak? Kalau untuk buku fisik itu lebih mudah ya Hmm. dibedakan, pasti kan dari cetakan dan visualnya udah jelas ya itu yang bajakan yang Hmm. mana, yang asli yang mana. Nah, sekarang yang jadi PR besar tuh membedakan yang digital gitu, karena banyak banget kan, apalagi misalnya kita klik di Google nih, buku Terelie Hmm. PDF, itu pasti ada aja website-website yang kita ngirim email terus tinggal download, terus kita bisa download PDF-nya. Nah, itu yang sulit, orang-orang banyak yang nggak tahu gitu kalau itu tuh ilegal, disangkain mereka mungkin kalau yang nggak tahu itu dari penulisnya yang share gratis, karena ada juga kan yang penulis yang memang share gitu, tapi banyak juga yang bikin broadcast syaratnya nge-share di mana, lalu nanti Hmm. screenshot terus habis itu nanti dikirimin. Nah, itu PR-nya yang orang-orang banyak yang nggak tahu kalau itu ilegal gitu. Dan Hmm. menurutku yang nggak tahu ini perlu banget nih diingetin. Jadi misal kita lihat teman kita yang nge-share kayak gitu, ingetin aja jangan itu ilegal. Jadi emang harus kita saling ingetin gitu. Hmm. Oh, berarti emang harus saling ngingetin dan aku juga Betul. baru tahu nih Kak, ternyata buku digital tuh ada yang bajakan juga ya Banyak Kak. banget. Yang asli itu nih Hmm. Hmm. salah satunya di Play Store itu ada Playbook, itu teman-teman bisa Hmm. download dan bisa beli, itu baru yang legal. Jadi terus salah satunya juga di Gramedia Digital, terus juga di aplikasi yang terbaru ada Rakata dari Mizan, itu yang justru yang legal gitu. Pasti yang legal itu yang ada izin dari penerbit dan juga penulis, atau penulisnya langsung yang memang dia berbaik hati untuk nge-share PDF-nya yang secara legal. Tapi kalau yang kayak kita disuruh ngirim email terus di blok, itu dijamin pasti ilegal gitu. Oh ternyata ini apa informasi baru juga nih buat aku. Aku malah baru tahu ternyata buku digital dan yang kita minta apa dapat PDF itu ternyata bajakan karena selama ini aku juga baru tahu. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih Kak Iya. dari peserta kita nih. Pertama kayak ada yang komen gini, Kak Ines cantik banget. Ini Mbak Eko ini Nah, aku kenal ini. oh, nah ini pertanyaannya gini, Kak Indah boleh tanya agar anak minat baca dan caranya gimana ya biar anak minat baca? Iya, halo Mbak Eka. Gimana caranya agar minat anak membaca itu tinggi? Caranya yang paling pasti dari ibunya ya. Gimana caranya anak-anak suka baca itu dari ibunya dulu, yang pertama ngedongengin, ngenalin, atau kalau anak-anak biasanya suka kan yang bergambar-gambar, yang berwarna-warni, bisa dimulai dengan dikenalkan dengan buku-buku yang berwarna-berwarni tadi. Dan itu harus rajin-rajin emang dari orang tuanya nih. Gimana caranya kan anak-anak kalau kita kasih
nih baca buku, nggak mungkin mau. Jadi kita harus yang mulai bacain, kita bikin ekspresi-ekspresi lucu supaya mereka lagi dan lagi ketagihan gitu untuk baca. Lalu ketika anak itu sudah bisa baca sendiri, ya sudah bisa tinggal ditemenin gimana caranya dia baca buku, kita kasih tahu gimana pesan-pesan dari buku itu sendiri. Jadi emang harus dimulai dari orang tuanya untuk mengenalkan bacaan itu sendiri. Jadi nggak mungkin si anak tiba-tiba suka baca atau emang dia bakat dari awal emang suka baca gitu. Itu jarang banget. Jadi pasti emang harus dari orang tuanya langsung. Oh, berarti kalau untuk anak tuh emang orang tuanya harus berperan aktif gitu Iya. ya, Kak? Dan anak-anak juga apa ya, mereka tuh lebih suka yang ibunya ketika dongeng itu atraktif gitu. Kalau misalnya kayak cuman dibacain aja kan dia bosan, ngantuk, justru malah nggak mau baca. Jadi ya emang harus kitanya nih yang bersemangat jadi untuk ngedongengin anak supaya dia pengen lagi dan lagi untuk baca buku. Ternyata tips juga nih dari Kak Indah gimana sih biar anak-anak nih, anak kecil atau mungkin adiknya, mungkin anaknya itu mau mulai membaca. Nah, ternyata nggak kerasa nih Kak, kita udah di penghujung ke seminar kita, seminar berlayar pada malam hari ini. Karena kalau tapi ada pertanyaan lagi. Ada Emaknya komen males sih nih. baca. Iya itu gimana tuh Kak? Gak apa-apa Kalau ini emaknya yang dilanjutin dulu baca, deh. itu tadi kita harus mengubah mindset supaya kalau kita mau anak kita baca, ya kitanya juga harus suka dulu nih, harus atau enggak kalau emang nggak suka ya sudah kita bisa berusaha seakan-akan suka gitu. Yang penting anak kita suka baca buku. Oh, berarti emang orang tuanya. Nah, di penghujung acara ternyata banyak yang mau nanya lagi nih. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Kak, mau minta rekomendasi buku dari Kakak dong. Dari Kak Iya. Andrew. Halo Andrew, jenis bacanya apa nih? Mau genre apa? Karena banyak sekali kan kalau untuk rekomendasi. Kalau misalnya mau yang lebih praktis, aku udah bikin sih playlistnya itu ada di YouTube. Playlist rekomendasi buku itu ada fantasi, ada apa aja buku-bukunya, ada self improvement dan ada buku lainnya. Jadi bisa dilihat di situ. Oh, jadi kalau untuk rekomendasi tergantung dari jenis bukunya gitu ya Iya. Kak? Tapi kalau misal untuk yang umum, apa ya, aku juga kalau misal ngasih, misalnya dia cuma bilang Kak minta rekomendasi, tapi kita nggak tahu nih di jenisnya apa, kadang-kadang kan yang kita rekomendasiin jadi nggak cocok. Jadi emang harus ditanya lagi sukanya jenis buku apa, misalnya horor, oh bukunya ini. Jadi emang harus ditanya dulu lebih spesifik gitu. Oke. Nah, ini sebelum kegiatan kita ditutup sama Instagram, karena kalau lewat dari 1 jam nanti akan dia mati sendiri. Oh gitu. Jadi iya, kayak Oke. gitu. Itu yang aku tahu sih. Nah, ini sih Kak, closing statement dari Kakak dan pesan Kakak untuk kita generasi muda agar lebih mencintai buku, lebih mau minat dengan buku dan lebih meningkatkan literasi itu kayak gimana Kak? Oke, kalau pesan itu tadi yang pertama, kalau misalnya kita melihat teman kita suka baca buku, itu jangan book shaming, apalagi misalnya kita sudah apa ya, sudah ibaratnya sudah lebih banyak baca buku tuh, dan ketika dia baca buku yang menurut kita ringan, itu jangan sampai bikin dia patah semangat untuk baca buku gitu. Itu yang pertama, jangan book shaming. Kemudian yang kedua, membaca itu hal yang menyenangkan, hal yang bermanfaat. Jadi ayo kita mulai dari masing-masing, kita kenalin kalau misalnya kita punya keluarga yang nggak suka baca, kenalin. Jadi penggerak literasi itu dimulai dari diri kita sendiri masing-masing. Kayak gitu. Berarti emang semuanya itu diawali dari hal kecil dan dimulai dari diri sendiri gitu ya Kak. Nah, kiranya mungkin cukup sekian kegiatan berlayar kita pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Indah yang sudah mau berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi gimana sih pengalaman-pengalamannya ketika menjadi digital creator dan suka mereview. Sebelumnya itu terima kasih juga kepada para penonton yang sudah meluangkan waktunya berbagi dan mendengarkan cerita dari Kak Indah. Terima kasih banyak. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Kak Indah atau penonton dari aku. Aku mohon maaf. Kita tutup pada pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Indah. Iya, terima kasih kembali. Aku juga mohon Ya. maaf kalau ada kata-kata salah.
Iya, Selamat sukses terus malam. untuk kegiatannya. Terima Selamat malam, kasih, selamat selamat kembali. selamat beristirahat. Iya, Terima dadah. kasih Kak Indah. Iya, Sama-sama. dadah. Sampai berjumpa di lain kesempatan, Kak. Pasti. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ini aku mandi.